Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwah dan anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpah ruahkan kepada kita nikmat. Di antara nikmat terbesar yang hari ini kita rasakan bersama adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di tempat ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kita kenal dengan sebutan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendengar nama tersebut Baitullah, maka tentu akan terbetik dalam pikiran kita akan kemuliaan dan keagungan tempat ini, di mana tempat ini adalah tempat yang kemudian nama Allah Subhanahu wa taala disandarkan padanya. Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika kita mengatakan rumahnya Ali. Rumahnya Ali, ketika kita mengatakan rumahnya Ali, maka mungkin tidak ada kesan apa-apa yang akan timbul di dalam benak kita. Tetapi ketika kita mengatakan rumah presiden, maka berbagai macam hal yang ada di dalam pikiran kita mungkin akan berkecamuk. Rumah presiden, maka betapa lagi ketika kita mengatakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, menciptakan presiden, dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka tentu dari situ kita menyadari betapa keagungan, betapa kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah yang wajib untuk kita agungkan, rumah yang wajib untuk kita muliakan. Di antaranya dengan banyak-banyak berzikir di dalamnya, di antaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an di dalamnya, di antaranya dengan tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan adab kita ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika kita berada di rumah presiden, tentu ada aturan-aturan yang wajib untuk kita patuhi. Ada aturan-aturan yang wajib untuk kita taati. Kita tidak boleh masuk ke rumah presiden dengan semaunya. Maka demikian juga ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, dan milik Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang tertinggi. Kita seharusnya memperhatikan adab-adab tersebut karena kesadaran kita bahwa rumah ini adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak. Saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut, maka tidak seorang pun dari kita ketika diminta untuk menghitung nikmat tersebut
maka dia akan sanggup menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak usah keluar dari dalam diri kita sendiri, daripada diri kita sendiri. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmatnya kepada kita. Apalagi kalau kita kemudian melihat di luar kita yang terkait dengan diri kita, yang kita rasakan, maka sekali lagi kita mengatakan tidak ada satu orang pun yang akan sanggup menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka. Dan hal itulah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ibrahim ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang kalian minta. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan permintaan kita itu, bahkan lebih dari sekedar apa yang kita minta. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berkaruniakan kepada kalian, limpahkan kepada kalian, la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun sangat disayangkan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan peringatan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak pandai berterima kasih, orang-orang yang tidak pandai bersyukur akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana ladzalumun kafar." Sangat disayangkan manusia itu benar-benar sangat zalim, lagi sangat kufur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Orang yang cerdas, anak-anakku dan ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan dari mereka, harapan seorang yang cerdas dari seluruh nikmat yang telah hadir pada dirinya, dari seluruh nikmat yang dirasakannya, adalah agar ia terus dapat merasakan nikmat tersebut. Harapannya adalah agar nikmat yang dirasakannya itu bertambah. Harapannya agar ia kekal di dalam nikmat yang telah dirasakannya tersebut. Ia kekal dengan seluruh kenikmatan itu. Nah, pertanyaan yang timbul setelah itu, ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana cara mengekalkan nikmat itu. Kita semua ingin bahwa nikmat itu kita rasakan terus. Kita semua ingin agar kemudian nikmat yang kita rasakan itu bertambah, dan kita semua ingin agar kemudian nikmat yang kita rasakan itu tetap ada pada kita, tetap kita rasakan dan kemudian tidak sirna. Bagaimana cara mengekalkan nikmat tersebut? Cara untuk mengekalkan nikmat tersebut, ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan terhadap zat yang telah mengaruniakan nikmat itu kepada kita, dan kemudian kita tidak membuatnya murka. Dia telah memberikan nikmat kepada kita, tetapi
justru kita menggunakan nikmat yang telah dikaruniakannya tersebut untuk membangkang, untuk melampaui apa garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah merupakan hal yang akan sangat bertolak belakang dengan rasa syukur yang seharusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan karunia tersebut. Ini adalah merupakan sebuah bentuk pembangkangan dan merupakan hal yang menandakan kekufuran kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Nah, ketika seorang berbuat ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari seluruh yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya, ketika seorang telah berusaha untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan melakukan berbagai hal yang ia cintai dan menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang tidak dicintai olehnya, menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada hamba tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala cinta pada seorang hamba, maka ketika itu niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan nikmatnya kepada hamba yang dicintainya tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan melimpah ruahkan nikmatnya kepada hamba tersebut, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba yang taat tersebut. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua. Di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan kepada kalian, wa ta'adzana rabbukum, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah aku karuniakan kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la azidannakum, maka niscaya saya betul-betul, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menambahkan karunia itu kepada kalian. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tetapi jika kalian ingkar, jika kalian kufur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingkar tersebut, bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih tersebut. Bagi siapa? Bagi mereka yang justru menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia gunakan untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk apa? Untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk apa? Untuk memikirkan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat yang terhampar di dalam Al-Qur'an yang kita baca saat ini, maupun ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di alam raya ini. Telinga, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita telinga?
untuk kemudian kita mendengar hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang positif, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat tersebut lekat pada diri kita. Tetapi sungguh disayangkan, ternyata banyak orang yang berakal tapi akalnya digunakan untuk menipu orang. Banyak orang yang mempunyai penglihatan, tetapi penglihatannya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memiliki pendengaran, wal iyadzu billah, namun pendengarannya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kal an'am, bagaikan binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku dan ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berturut-turut di dalam surah At-Talaq menginformasikan kepada mereka kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka jalan keluar dari seluruh persoalan yang menghimpit mereka. Apa persoalan antum sekarang? Ujian. Iya. Kita katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala antum semua memperoleh hasil yang sangat memuaskan, insyaallah. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Masya Allah. Bagi yang memiliki persoalan dan ia menghendaki kemudahan di dalam menghadapi persoalannya tersebut, solusi terbesarnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, dan Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak akan mengkhianati, tidak akan mengingkari apa yang Ia telah janjikan kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang tersebut. Siapa di antara kita yang luput dari kesalahan? Siapa di antara kita yang luput dari dosa? Kita mengatakan tidak satu pun dari kita yang luput dari kesalahan, tidak satu pun di antara kita yang luput dari dosa. Maka untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut, maka caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya, akan menghapuskan dosa-dosanya. Takwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa adalah yakin terhadap seluruh informasi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari seluruh masalah yang dia hadapi. Kita yakin. Mengapa kita yakin? Karena itu adalah merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki baginya kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Kebaikan di akhirat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu paham terhadap agama. Yakin atau tidak? Yakin. Ketika kita belajar agama, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita. Yakin atau tidak? Yakin. Mengapa? Karena itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis beliau. Bertakwa, yakin terhadap seluruh informasi Allah dan seluruh informasi yang disampaikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bertakwa yaitu mengamalkan seluruh perintahnya berdasarkan ilmu. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perintah itu, sesederhana apapun perintah itu, kita usahakan untuk bisa kita amalkan. Kita usahakan untuk bisa kita lakukan, kita kerjakan berdasarkan dengan ilmu. Bertakwa adalah meninggalkan seluruh larangannya berdasarkan ilmu. Itulah yang dimaksud dengan bertakwa. Bertakwa adalah yakin terhadap seluruh informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam berdasarkan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam berdasarkan ilmu. Itulah at-taqwa. Dari penjelasan itu, maka kita mungkin akan bisa menjawab secara global pertanyaan, bagaimana seorang itu dapat bertakwa dan bagaimana seorang itu dapat meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan uraian tadi, maka mungkin kita menjawab pertanyaan tersebut secara global, bahwa seorang itu dapat bertakwa dan seorang itu dapat meningkatkan kualitas ketakwaannya dengan memperbanyak ibadah secara benar dan meningkatkan kualitas ibadah yang dia lakukan tersebut. Memperbanyak ibadah yang kita lakukan, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki kualitas ibadah tersebut. Nah, di antara jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah apa yang tengah kita lakukan saat ini, yaitu apa? Berpuasa, ya, siyam. Apa tujuan daripada as-siyam? Apa tujuan daripada puasa yang kita jalani saat ini? Apa? Agar kita bertakwa. Masya Allah, mumtaz.
Nah, barakallahu fikum. Bertakwa. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam rangkaian, sampaikan 2 kali di dalam rangkaian ayat puasa. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tuntas kepada kita hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Iya. Rangkaian ayat puasa di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tuntas kepada kita seluruh hukum yang terkait dengan puasa Ramadan. Di awal ayat tersebut, di awal penggalan ayat itu, ayat 187, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar kemudian kita paham untuk apa kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang seluruh antum insyaallah sudah hafal. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal permulaan rangkaian ayat puasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi ini untuk kembali mengingatkan kita semua akan tujuan kita melakukan ibadah puasa ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi ini pada penghujung terakhir, pada penghujung ayat terakhir dari rangkaian ayat tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Agar demikianlah seluruh rangkaian ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, sampaikan kepada kita yang berisi tuntunan bagaimana kita berpuasa secara baik, bagaimana kita berpuasa secara benar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian berpuasa, fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian ketika kalian berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, menjelaskan, menyebutkan penjelasan-penjelasannya kepada manusia, kepada kita semua, la'allahum yattaqun, semoga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa selepas mereka melaksanakan ibadah yang saat ini tengah kita jalani, yaitu ibadah puasa. Nah, bagaimana puasa itu dapat menyampaikan kita kepada tujuan tersebut? Kepada tujuan itu, apa tujuannya tadi? Takwa. Kita mengatakan puasa dapat menyampaikan kita pada tujuan tersebut dengan memperbaiki kualitas puasa kita. Apa bahasa Arabnya puasa? As-siyam, as-saum, ya as-siyam. As-siyam itu apa? As-siyam itu adalah al-imsak, ya, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari minum. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari berjima, bercampur dengan istri kita, ya. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari seluruh hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa ada 4, ya. Yang pertama tadi makan, minum, berjima, dan yang kemudian yang keempat muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Orang yang berpuasa dengan menahan diri dari keempat hal yang telah disebutkan telah dinyatakan shoma, telah dinyatakan dia telah berpuasa, puasanya telah sah, ya. Tetapi untuk naik pada level berikutnya, untuk meningkatkan
kualitas puasa yang dilakukan oleh orang yang hanya sekedar menahan 4 itu, maka seorang juga dituntut untuk dapat menahan diri dari seluruh yang mengurangi nilai puasa. Nah, apa yang mengurangi nilai puasa itu? Yang mengurangi nilai puasa itu diantaranya berbohong, curang, apalagi? Ayo kita giring ke keadaan antum sekarang, lagi ujian, nyontek. Nabi alaihi takillah, puasa nyontek. Betul. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka sungguhnya dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi yang bisa mengurangi nilai puasa kita? Ghibah. Apa Ustaz? Tajassus. Ya, mencari-cari kesalahan orang, ya, mencari-cari, berkata-kata kotor, ya, berkata-kata kasar, ya, apalagi tidak bisa mengontrol amarah, ya, dan seterusnya. Nabi alaihissalatu wassalam mewasiatkan kepada kita ketika kita berpuasa, ketika ada orang yang jahilin kita, maka apa yang kita katakan kepada dia? Inni shaim, ya, saya puasa. Bahkan kalau ada yang ingin mengajak kita berantem, maka kita diperintahkan untuk mengatakan kepada dia, inni shaim, saya berpuasa, ya, dan tidak meladeni orang tersebut. Ketika kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berjima, ya, dan kemudian kita juga menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan ibadah puasa kita, maka ketika itu level kita akan naik. Nah, untuk naik lagi pada level berikutnya, maka seorang diperintahkan juga untuk melakukan jenis-jenis amalan khusus Ramadan yang akan memberikan nilai tambah, nilai plus pada ibadah yang dia lakukan itu, pada puasa yang dia lakukan itu. Apa amalan-amalan khusus di bulan Ramadan? Qiyam Ramadan, at-tarawih. Aywa, syukran. Kemudian apa lagi? Tilawatul Quran. Kemudian apa lagi? I'tikaf. Kemudian apa lagi? Umrah bagi yang mampu. Kemudian apa lagi? Memperbanyak infak dan sedekah, memberi makan, ya. Ini semua adalah merupakan jenis-jenis amalan khusus yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di bulan yang mulia ini, ketika seseorang telah menahan diri dari seluruh hal yang membatalkan puasa, kemudian dia berusaha menahan diri dari seluruh hal yang bisa mengurangi nilai puasanya, kemudian dia berusaha untuk melakukan seluruh amalan-amalan khusus di bulan Ramadan ini, maka inilah semua yang diharapkan akan menjadi perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan melakukan seluruh hal tersebut kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, dan kita semua berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita dari bulan yang mulia ini, kita akan keluar dari bulan yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyematkan predikat itu pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Ini ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri ana pribadi dan kepada ikhwah dan anak-anakku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana akhiri,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.